Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semua yang menonton episode Ngedepar alias ngobrol seru bareng departemen. Yeay. Nah, mungkin sebelum kita memulai lebih jauh perbincangan kita kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kalian. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa dari Biologi 24. Di sini aku sama teman Aku Nawa dari angkatan 2024 juga. Oke, denger-denger nih di Ngedepar kali ini kita bakal bawain topik yang bisa dibilang helpful banget lah buat teman-teman biologi semuanya. Kira-kira apa sih, Miss? Kayaknya udah pada penasaran nih teman-teman semua nih. Oke, jadi di Ngedepar kali ini kita mau ngebawain Beyond the Postcard, Exploring World, Enhancing Skill and the Real Survival Guide. Wah, ini benar-benar berguna banget nih untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mau ada rencana untuk pergi ke luar negeri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung nih mau kenalin narasumber kita yang waduh luar biasa banget, pengalamannya sangat banyak. Karena kata orang-orang kan tak kenal maka kata saya nih. Jadi kita mau langsung aja mengenalin narasumber kita pada episode kali ini, yaitu ada Kak Reza sebagai narasumber karena beliau merupakan seorang mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya adalah ODI ISMA. Dari pengalaman beliau ini, kami berharap teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bisa digunakan untuk kedepannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nih kita sapa Kak Reza. Halo Kak Reza, selamat sore. Sore. Apa kabar nih Kak? Wah, jujur kabarnya agak pusing ya karena skripsian ya. Oh, skripsi, semoga bisa lancar ya Kak ya. Tapi so far so good. Oke, masih bisa handle skripsinya? Oh, bisa. Bisa ya. Oke, mungkin sebagai pertanyaan pembuka nih Kak, selama menempuh studi biologi, ada nggak sih strategi atau platform yang kalian gunakan untuk mencari info-info terkait magang ataupun hal-hal pendukung akademis gitu? Oke, jadi kalau untuk informasi seperti itu, aku mungkin mulai pakai platformnya yang pertama dan paling basic adalah LinkedIn ya. LinkedIn kan ada, semua orang pasti tahu lah apa gitu tentang kerja, magang, exchange. Nah, selain LinkedIn aku juga aktif di beberapa komunitas-komunitas youth empowerment kayak Student Catalyst, BEM, ISEC, something like that. Dan yang terakhir tentunya adalah panitiaan di UI itu provide many connection loh. Gak cuma untuk senang-senang aja, cuman untuk networking itu very worth it banget gitu. Oke, mau lanjut nih aku ya. Kan pasti kalau kita mengikuti suatu rangkaian acara, contohnya nih kayak student exchange gitu kan, itu ada persyaratannya kan Kak ya. Boleh dong di-spill apa aja sih yang biasa tuh dijadiin persyaratan sama panitia-panitia atau penyelenggaranya gitu Kak? Oke, acuan pertamanya itu pasti yang sangat penting adalah English kompetensi test. Ya, bisa IELTS, bisa TOEFL, tapi aku lebih prefer IELTS sih. Terus yang kedua, of course nilai kita ya, minimal banget nilai itu ya mungkin 3 lah, 3. Terus yang ketiga mungkin adalah personal statement sama beberapa prestasi. Prestasi itu nggak cuma harus menang lomba, dengan kalian mengikuti project-project dosen, dengan kalian unggul di proyek-proyek yang lain, itu tuh juga bisa dikatakan sebagai prestasi gitu. Oke, tadi Kak bilang kayak ngebangun kayak personal branding lah ya. Nah itu gimana sih tips Kak ngebangun itu biar seenggaknya bisa dilirik lah sama pihak penyelenggaranya? Mungkin be original sih. Sebuah personal branding tuh nggak akan dilirik kalau misalnya kita ngikutin personal branding orang lain. Oke, harus jadi diri sendiri teman-teman ya. Be bold. Jadi nggak apa ya, meniru-niru gitu Be ya bold, Kak be ya? original, be stand out, and be polite. Wow, harus di stabilo nih teman-teman. Oke. Boleh nih, aku mungkin lanjutnya. Kan tadi aku udah bilang ya, banyak banget nih kayak program-program kayak gitu nih. Gimana sih kakak tuh kayak bisa milih salah satu di antaranya atau beberapa di antaranya yang menurut kakak tuh, oh ini tuh satu satu jalan nih dengan karir yang nantinya akan dilakukan sama kakak nih? Nah, kalau aku justru ingin membantah pertanyaan tersebut. Oh, Karena peluang ke luar negeri itu nggak harus linear dengan kita belajar apa aja gitu. Dengan berkat aku student exchange sekarang, aku bisa nemuin beberapa topik yang menarik kayak akuntansi karbon or something that related to sustainability gitu. Jadi untuk exchange sih menurut aku jangan terlalu dibatasin sama
profil kita sebagai mahasiswa biologi, jangan batasi diri kita sebagai mahasiswa biologi gitu. Jadi kita harus kayak mencoba apapun yang bisa kita coba gitu. Asalkan ya. positif. Asalkan positif teman-teman Iya. ya. Gimana sih lingkungan kerja magang atau misalnya panitia yang menurut kita tuh baik untuk kita mengembangkan kemampuan diri kita? Yang paling penting adalah lingkungan yang bisa nge-boost kita tanpa lingkungan tersebut merasa ego satu sama lain. Dan satu lingkungan yang bisa bikin kita tuh mengakui kalau kita tuh ada kurangnya dan kitanya nggak ngerasa menghambat, kita ngerasa kayak nggak selalu benar gitu. Jadi ada ruang untuk berkembang. Oh berarti kita kayak both pihaknya tuh saling Harus seperti itu. Iya, suka. Oke, tadi kan kakak juga sempat mention tentang English skill atau kayak bahasa-bahasa yang emang kita tuh harus kuasai di negara yang kita akan tuju gitu. Selain itu ada nggak sih kak adaptasi selain bahasa ya yang membuat kakak tuh kayak sedikit struggle saat tinggal di negara orang? Mental sih. Oke, Karena- kenapa tuh? Karena kalau kalian nggak punya yang namanya mindset dan mental untuk bertahan hidup, kalian nggak bakal bertahan hidup. Mau bisa bahasa Inggrisnya gitu, tapi kalau kalian nggak ada mentalnya ya nggak bakal bertahan. Jadi harus dikuatkan mentalnya ya. Oke, dari sisi mana tuh kak misalnya apa ya kayak bisa apa ya fit in di lingkungan itu? Bukan kita yang fit in, kita yang sadar. Kalau fit in kan kita memaksakan. Kalau kita tuh assimilating satu dengan satu sama lain tanpa kita menghilangin identitas kita. Oke, wah ini keren banget nih Kak Reza ya. Tadi kan udah dibahas nih struggle-nya kayak ya kita berusaha menyeimbangkan lah satu sama lain kayak kita sama lingkungan kita juga. Nah, boleh sharing pengalaman kakak tuh di luar negeri itu kayak gimana sih? Baik buruknya sisinya. Mungkin baiknya adalah aku nggak ngerasa kaget ya karena lingkungannya tuh kebiasaan sama aja kayak aku asrama gitu ya, kayak cuci sendiri, masak sendiri, ngerapin barang-barang sendiri. Mungkin yang pengalaman kurang enaknya tuh adalah language barrier karena aku nggak bisa bahasa Ceko dan bahasa Inggris mereka juga agak cukup tidak fasih. Itu mungkin kesalahan aku juga sih. Harusnya kalau kita ke exchange ke negara yang non speak English speaking countries ya kita harus belajar gitu. Cuman nggak ada buruknya lah, semuanya baik kok di situ. Iya sih ya, semuanya kita harus coba, kita harus juga berusaha buat beradaptasi nih. Bukan beradaptasi, lebih kayak menyesuaikan diri sama lingkungan yang kita sedang tinggali gitu. Nah, kita udah berbincang-bincang banyak nih, dari sharing-sharing pengalaman juga sama Kak Reza. Mungkin Kak Reza aku mau minta nih sharing lagi ke teman-teman pembelajaran apa sih yang kakak bisa dapatkan, dan mungkin ada saran atau pesan-pesan kepada teman-teman yang lagi nonton. Mungkin pesan aja kali. Boleh. Pesan aku adalah jangan patah semangat kalau misalnya ada beberapa penolakan. Walaupun juga ada syarat penolakan tuh udah bisa lebih dari yang aku ada ini udah mungkin udah lebih dari itu. Cuman kalau kita nggak belajar dari penolakan ataupun kita nggak tahu kita nggak ada penolakan, ya kita nggak bakal berkembang. Jadi anggap aja penolakan itu adalah sebuah jalan yang dikhususkan kita untuk berkembang lebih baik. Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya kita terima penolakan dan jadiin itu sebagai pembelajaran ke depannya. Dan jangan patah semangat ya kalau ditolak, karena kita tuh harus tetap bangkit karena nanti ada suatu saatnya kita akan berhasil dan bersinar gitu betul. teman-teman. Wah, nggak berasa banget nih kita di penghujung acara. Ternyata udah habis nih pertanyaannya untuk Kak Reza nih. Kak Reza juga udah sharing banyak pengalaman dan juga ilmu kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita pamit nih, kita ada sesuatu nih buat Kak Reza nih. Ada Apa tuh? kenang-kenangan dari Ngedepar Kesma. Sebenarnya ini nggak mahal-mahal banget sih Kak. Enggak. Semoga berguna ya buat Kak Reza ya. Apapun yang diberikan itu tuh pasti ada nilainya. Oke. Terima kasih Kak Reza sudah berbagi pada Makasih ya teman-teman. Mungkin kita sudah ada di ujung episode Ngedepar kita nih Nisa nih. Benar. Sebagai penutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.